Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami naikkan segala puji dan hormat hanya kepadamu. Kami bersyukur untuk hari baru ini. Juga kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, kecukupan yang boleh kami terima sampai saat ini. Sungguh takkan hentinya kasih-Mu kepada kami. Kembali kami datang untuk menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami hari ini kepadamu. Kami ingin tetap berjalan di jalan-Mu. Oleh karena itu, kami sangat merindukan taburan firman-Mu. Maka kami akan segera membaca firman Tuhan. Sertai kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Saya akan membacakannya untuk kita. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allah-Mu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah keberuntungan karena kesetiaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melihat anak-anak yang berhasil, sukses, hidup yang selalu beruntung, bahkan melebihi dirinya, adalah kerinduan setiap orang tua terhadap anak-anaknya. Tidak jarang kita mendengar perkataan orang tua bahwa apa yang dicarinya, apa yang dikumpulkannya adalah semua demi anak-anak, bekerja demi anak, supaya anak dapat hidup layak, mendapatkan pendidikan yang tinggi, masa depan yang terjamin, dan orang tua mengupayakan untuk membekali anak-anaknya dengan memberikan warisan berupa harta benda sekaligus pendidikan yang tinggi. Tetapi tidak semua orang tua memiliki cukup kekuatan dan kemampuan melakukannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Daud dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Tetapi sebelum Daud benar-benar diangkat menjadi raja, ia harus berjuang untuk menyelamatkan dirinya dari kejaran musuh termasuk Saul. Demikianlah Daud diproses, dididik dan dipersiapkan oleh Tuhan sampai dia siap menjadi raja dan mempunyai kerajaan yang kokoh. Sejak muda, Daud adalah orang yang sangat taat dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Tidak heran kalau perjalanan hidupnya selalu berhasil. Ia selalu menang berperang. Kerajaan semakin besar. Daud benar-benar sudah merasakan kekuatan tangan Tuhan yang menolongnya. Namun di beberapa bagian hidupnya, Daud juga telah melakukan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Hidupnya menjadi tidak sempurna dan ia menyadari akibat yang harus diterimanya kala berpaling dari Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nats bacaan kita di pagi hari ini merupakan pesan yang diberikan Daud kepada Salomo, yang adalah anak dari istrinya bernama Batseba, yang telah diangkatnya menduduki takhta, menjadi raja pengganti dirinya. Kepada Salomo anaknya itu ia berpesan atau memerintahkan agar Salomo melakukan kewajibannya dengan setia terhadap Tuhan Allah, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan Tuhan, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya Salomo beruntung dalam segala yang dilakukan dan dalam segala yang ditujunya. Ini adalah warisan iman yang sungguh hebat, luar biasa, yang diberikan Daud untuk anaknya. Daud sudah mengalami kekuatan tangan Tuhan dan janji Tuhan selalu ditepati dalam hidupnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Jika ada mewariskan harta benda kepada anak tidaklah salah. Tetapi sebagai orang tua Kristen, hal yang harus dilakukan adalah mengajarkan anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita untuk hidup setia di jalan Tuhan, menghormati Tuhan. Ini adalah sebuah kewajiban orang tua yang jika tidak kita lakukan, maka kita sebagai orang tua adalah salah di mata Tuhan. Iman Daud telah diwariskan kepada anaknya. Bagaimana dengan kita sebagai orang tua? Apakah kita juga siap mewariskan iman kita? Sebagai orang tua yang baik, kita akan dapat mengarahkan, mengajarkan anak-anak untuk hormat kepada Tuhan, hidup di dalam jalan Tuhan, hanya bila kita juga telah mengenal Tuhan. Maka sebagai orang tua, kita harus belajar firman Tuhan. Membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan adalah langkah awal bagi kita agar dapat mengetahui ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi saksi dan teladan bagi anak-anak kita dan mewariskannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Salomo mewarisi iman yang sama dengan ayahnya, Daud. Kerajaannya pun menjadi semakin kokoh melebihi zaman ayahnya. Ia menghormati Tuhan, hidup di jalan Tuhan sampai pada akhir hidupnya. Walaupun Salomo pernah juga menyimpang, meninggalkan Tuhan, menyembah berhala, mengikuti kepercayaan istri-istrinya, tetapi pada akhirnya ia kembali ke jalan Tuhan, kembali menghormati Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang tua kita harus mendidik anak-anak kita, mengarahkan mereka sehingga sampai masa tua mereka tetap setia dan dapat mewariskan iman yang sama sampai kepada anak cucu mereka. Pesan Daud ini menjadi pesan bagi kita dan juga bagi anak-anak kita. Pesan untuk kita semua. Prioritaskan dan penuhilah kebutuhan rohani terlebih dahulu, yaitu memperkuat iman percaya kepada Tuhan, setia kepada ketetapannya, sehingga hidup kita akan beruntung. Sebagai penutup, saya ajak saudara untuk membaca pesan Tuhan untuk kembali menguatkan kita, yaitu di Matius pasal 6 ayat 25a dan ayat 33. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Setialah berjalan di jalan yang ditunjukkannya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bisa belajar firman Tuhan dari pesan terakhir Daud kepada Salomo. Kami sadar bahwa kami terlalu mengutamakan hal-hal duniawi, sehingga lupa untuk mempersiapkan diri untuk kelak dapat memberikan warisan yang paling hebat bagi keturunan kami, yaitu kesetiaan hidup di jalan kebenaran-Mu. Tolonglah kami ketika Tuhan telah memberikan tanggung jawab kepada kami, maka kami menyadari ada kewajiban kami sebagai orang tua Kristen, anak-anak Kristen untuk lebih dalam mempelajari firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang telah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka dan berjalan bersama mereka. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.